Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu pada waktu saya duduk di belakang, saya melihat ada lagu apa? Jadilah Bintang. Ya, nari-nari, keren ya, lucu ya. Bapak Ibu sadar nggak? Itu diulang-ulang tiap mulai N2 atau N3. Ya. Betul ya? Sadar nggak? Ya. Tujuan dinyanyikan lagu itu Bapak Ibu. Jadi bintang, bintang. Jadilah Bintang gitu. Betul ya. Tapi lebih tepatnya adalah Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap perkataan kita itu memiliki kuasa loh Bapak Ibu. Amin. Ya. Dan bila perkataan kita itu diucapkan terus-menerus dengan iman yang benar, maka memiliki kuasa bukan sekedar kuasa saja, tapi kuasa untuk mencipta. Amin. Ya. Jadi keren sekali tadi. Ya, jadi Jadilah Bintang Bapak Ibu ya. Udah ya. Nah, hari ini tema saya adalah being significant agent. Being significant agent. Apa itu significant? Ya, ada tingkatan hidup manusia. Pertama adalah survive. Survive itu apa? Asal saya dapat hidup hari ini, minggu depan, cukup. Berikutnya, saya nggak tahu. Nanti dipikirkan kembali. Kedua, sukses. Sukses itu apa? Mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga, selesai. Significant itu mampu memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, tapi hidup kita juga bisa berdampak bagi banyak orang lain. Nah, saat ini Bapak Ibu, dari 3 tingkatan hidup manusia, survive, success, significant, kira-kira di area mana Bapak Ibu ingin pilih? Significant, ya. Jadi hari Bapak Ibu saya minta konsentrasi dalam beberapa saat ke depan. Pastikan Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan, dan saya yakin Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu terima hari ini tidak sia-sia. Ya, oke, dah. Pada saat Bapak Ibu lihat judul tadi, ya, 100 million in your life, ya, oke, 100 million in your life, 100 juta per bulan di dalam hidup Anda. Apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang mengatakan bahwa impossible. Oh, possible. Mungkin. Wow, amazing. Saya mau cari tahu gimana caranya supaya dapat 100 juta per bulan. Tapi mungkin aja juga yang mengatakan bahwa impossible, nggak mungkin. Dapat 5 juta per bulan aja, gua udah happy sekali karena saat ini dapatnya 2 juta per bulan. Dapat 5 aja gua udah happy. Bapak Ibu, orang yang berpikir bahwa tadi satunya, wow, amazing, aku pasti bisa dapat. Orang kedua bilang, nggak mungkin. Dua-duanya benar loh Bapak Ibu. Dua-duanya benar. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya angka 100 juta per bulan itu benar-benar Bapak Ibu dapat di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, oke. Di kelas ini banyak aminah ya, amin ya, juga amin ya, juga amin ya. Ini sebelumnya ada nggak Pak ya? Sebelumnya ada pointer. Saya supaya bisa, nah, oke. Kok masih error? Gak apa deh. Oke ya. Nah, tadi Bapak Ibu udah melihat, next Pak. Tadi Bapak Ibu udah melihat peta belum? Peta perjalanan saya 11 tahun loh Bapak Ibu. Ya, nanti tahun depan, tahun ini nanti lagi ke Roma. Tahun depan ke Spanyol atau ke Las Vegas, itu nanti tergantung dari Tuhan, berkati saya dan saya usaha. Ya, 11 tahun Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu melihat peta perjalanan saya 11 tahun di Foundation, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ceritanya gawat. Fantastik, gua mau, gua kepingin, dan sebagainya, apapun itu. Ya, nah izinkan hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar bagaimana cara supaya semua hal itu terrealisasi dalam hidup kita. Amin. Ya, amin lagi ya. Oke, di kantor kami ada 5 agency manager. Ya, dan kalau saya lihat rata-rata mereka income-nya udah level hampir 100 juta per bulan. Ya, 3 orang udah 100 juta per bulan lebih, yang 2 hampir 100 juta per bulan. Saya mau cerita mengenai diri saya pribadi dulu. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya. Ya, saya adalah aspek. Saya lulus tahun 99. Ya, saya lulusnya bagus. Pada waktu itu saya lulusnya. Ya, tapi kalau IPK saya agak lupa berapa. Ya, tapi lulusnya saya A. Karena saya sengaja buat desain itu aneh. Judulnya Bali Diving Offshore Club Hotel. Apa itu Bali Diving Offshore Club Hotel? Hotel di lepas pantai yang sekarang sudah dibangun, yaitu Berjala Arab.
Ya, jadi sebelum Burj Al Arab ada, saya ada ide seperti itu. Tapi itu Burj Al Arab dibangun bukan gara-gara saya sih. Ya, nah karena dia dosen kesulitan, ya akhirnya dosen Petra kan nggak ngerti tentang kelautan. Ya, akhirnya di ACC saya belajar ITS sih. Saya belajar ITS, belajar lihat buku, baca. Akhirnya di ACC akhirnya saya lulus yang A. Asistensi pertama udah lulus, lanjut. Ya, kita skip arsitek. Ya. Nah, kenapa saya bisa masuk ke Prudential? Pada tahun 2000 akhir, saya suka fitness di Hotel Marriott di Westin dulu. Fitness jam 10, jam 11 ketemu engkau. Minggu depan fitness lagi, ketemu kurang lebih orang yang sama itu. Berapa 2 minggu lagi, 1 bulan, rata-rata ketemu gitu. Saya bilang, loh, kok dia 6 tahun, 7 tahun di atas saya. Saya tanya, engkau ini kerja apa? Mestinya kalau udah 7 tahun di atas saya, usianya 27-an, anggap aja 28-an. Mestinya dia kerja dong, jam 10, jam 11, kenapa bisa di fitness center? Dia bilang, saya di perusahaan asing. Wah, perusahaan asing kok bebas ya kok ya, jam segini bisa keluar. Oh memang bebas, terserah saya. Yang penting mencapai target. Kok gajinya rupiah atau US? Kan anak lulus kuliah selalu tanya gajinya berapa. Bisa rupiah, bisa US, terserah kamu minta apa. Wih, anak kecil dibohongin semuanya enak. Akhirnya kepingin tahu Bapak Ibu. Datanglah di dulu satu-satunya kantor di Surabaya itu di Bintoro, di Sinar Bintoro itu Ruko Ketampon yang SB 4 sekarang. Itu satu-satunya kantor loh ya. Jadi semua SB 1 sampai 17 itu semuanya di situ dulu. Oke, pada saat datang ke sana hari Sabtu saya baru tahu dia ajak POP pada waktu itu ternyata ini Prudential, itu asuransi. Di sana Pak Ivan yang menjadi leader saya bilang tentang premi. Saya nggak ngerti premi, arsitek kok S1. BEP, break even point, nggak ngerti tambah. Prospek itu loh, saya nggak ngerti prospek. Saya tanya ke sebelah saya Pak Iwan, yang hari ini juga AM. Ya pokoknya asal Anda tidak keluar dari jalur rel kereta api yang Prudential, nasib Anda AM kok 100 bulan. Amin. Ya, saya tanya Pak Iwan, prospek itu apa? Prospek itu ketemu nasabah nawar-nawar itu loh. Oh itu prospek. Ya. Jadi benar-benar dalam hal keuangan atau financial atau asuransi saya ini bodoh luar biasa. Tapi hari Bapak Ibu ternyata hanya ikuti sistem aja, nasibnya Bapak Ibu lihat 11 tahun seperti yang di layar di depan itu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa mengalami bersama kami. Amin. Ya, kalinya kembali. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang, supaya Bapak Ibu semua itu dapat mengalami, kita akan mulai dari satu yang paling penting ini. Coba diklik di gambarnya Pak. Lampu. Nah, Bapak Ibu, tadi pada waktu Bapak Ibu melihat katanya iPhone 5 di depan itu, apa yang Bapak bayangkan? Mungkin tetap ada dua kemungkinan tadi. Satu mungkin nggak ya seperti itu. Tapi karena udah tahu bahwa iPhone 4, iPhone 4S itu keren-keren dan canggih-canggih, mungkin beberapa yang tahu dia bilang apa? Pasti bisa terjadi. Ya. Tapi Bapak Ibu, iPhone 5 ini katanya itu terrealisasi akibat dari pemikiran seseorang loh. Steve Jobs, bayangin gimana ya, gua bisa buat sesuatu yang berbeda dan keren dan luar biasa dan amazing dan berbeda dengan yang pernah ada. Kenyataannya 1000 lagu di dalam satu alat, apa namanya? iPod.
kecil lagi, 1000 lagu katanya. Dulu pakai Discman, besar lagi, ya kan? Jadi apapun Bapak Ibu itu bisa terjadi, tapi semua diawali dari pikiran atau paradigma. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini pakai baju yang bagus, gelang-gelang ini, gelang, wah, ada tas, ya, ada bawa tadi Pak Kanho iPad, ya, terus ada BlackBerry, ada iPhone, mungkin yang bawa, semua itu akibat dari paradigma yang menciptakan. Mereka berpikir bagaimana cara membuat sesuatu yang luar biasa, akhirnya tercipta. Nah saat ini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendengar kata-kata asuransi, apa yang langsung ada di benak Bapak Ibu sekalian? 1 juta. Bagus. AM. Ibu sebelah kiri itu positifnya luar biasa orangnya Bapak Ibu. Atau mungkin leader kali ya, jadi udah positif. Ya, apa yang Bapak Ibu ada di benak Bapak Ibu pada saat ada orang bilang asuransi? Udah. AM. SAM. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Ada mungkin beberapa yang memiliki paradigma atau pikiran seperti ini kurang lebih. Satu. Ini sebagai agen ya, pada umumnya ya. Hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sesuatu yang nggak mudah dilakukan. Sesuatu akhir dari job test. Kalau nggak ada kerjaan lain, tak coba-coba dulu, baru terakhir asuransi. Atau orang kaya saja yang bisa bergabung dan sukses, karena referensinya banyak katanya gitu. Kerjaan sampingan isi waktu, part time, nambah uang jajan. Hanya kebetulan berdasarkan soft dan referensi. Kalau udah habis, ya udah. Makanya kalau asuransi itu di awal-awal kok dapat komisi, setelah itu diterminate karena nggak punya nasabah lagi. Bahkan ada yang merasa bahwa kalau mau sukses di bisnis ini, nggak usah usaha maksimal. Kalau nggak sukses pun Bapak Ibu, masih banyak di luar tempat lain loh kerjaan yang bisa kita kerjain. Coba Bapak Ibu, apakah masih ada paradigma yang seperti ini di benak kita ini semua? Nah, pada saat Bapak Ibu mendengar atau memiliki paradigma yang kurang benar, kurang tepat, itu salah nggak? Salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena misalnya ibu ini usia 30 tahun. Misalnya dia punya paradigma bahwa asuransi itu nggak mudah misalnya ya. Ibu ini 30 tahun. Nah ibu ini 30 tahun mendengar dari teman, dari lingkungan, dari guru, dari rumah, dari papa, dari mama, dari sekolah, dari semuanya bilang apa? Asuransi itu nggak mudah. Akhirnya apa? Menjadi suatu paradigma. Akhirnya apa? Dia meyakini bahwa asuransi nggak mudah. Nah dia salah nggak? Nggak salah. Karena paradigma pengetahuannya salah, maka tentunya pengetahuan yang salah, paradigmanya akhirnya salah. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menggeser paradigma. Bukan merubah paradigma ya. Paradigma nggak bisa dirubah. Kenapa? Loh 30 tahun loh. Dia tahu nih bahwa asuransi nggak mudah, akhir dari jobless untuk orang kaya, nggak mudah dijual. 30 tahun dia meyakini hal seperti itu. Nah hari ini Michael Alvin datang 1 jam langsung berubah semua. Nggak mungkin. Tapi yang bisa digeser, dikasih ruang, digeser. Oh iya ya benar ya, ternyata nggak salah, dibuktikan, digeser, akhirnya bisa berubah. Tapi butuh waktu dan butuh proses. Tergantung dari percepatan keyakinan Anda. Ya, jadi sebenarnya paradigma itu apa sih Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu paradigma. Paradigma itu adalah sesuatu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dari mana? Dari lingkungan, keluarga, orang tua, kata orang yang sudah ada sebelumnya. Terus apa? Menjadi suatu budaya yang dilakukan terus-menerus. Akhirnya apa? Menjadi suatu pandangan atau pedoman yang dia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau pengetahuannya salah, paradigmanya salah. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menggeser paradigma Bapak Ibu supaya lebih benar. Ada 4 poin yang saya selalu bilang ke tim saya dan orang-orang di luar sana. 4 poin. 1, bahwa 2000 orang tiap tahun dipromosi oleh Prudential. Dipromosi loh Bapak Ibu. Coba tanya di teman-teman Anda di perusahaan yang dikerjain saat ini, berapa orang dipromosi se-Indonesia dalam setahun?
diturunin sih ya mungkin. Satu ya, berapa orang? 2.000 orang tiap tahun rata-rata. Bahkan yang terakhir kemarin yang dipromosi berapa? 2.697. 2.000 orang. Berapa tiap tahun yang diberangkatin ke luar negeri? 2.200. Di atas 2.000. Bahkan saya kurang tahu tepatnya, ada yang bilang 2.800 yang ke Roma nanti. Saya kurang tahu tepatnya, yang pasti di atas 2.000. Berapa yang income yang 1 juta per bulan? Lebih dari 1.000 orang loh di Indonesia. Dan keempat, Bapak Ibu pernah mempelajari neraca keuangan Prudential yang tahun lalu? Ya. Berapa? 2,3 triliun Prudential. Teman kita yang ranking 2, coba dicek. Yang ranking 2 loh ya. Coba dicek, itu 400 miliar. Dan yang ranking 3, coba dicek, itu hanya 270 miliar. Setelah itu turun ke bawah semua. Kita 2.300 miliar. Jadi kekuatan keuangan kita, ranking 1 dengan ranking 2 itu langsung turun 6 kali lipat ke bawah. Yang ranking 2 dan ranking 3 itu lebih kecil-kecil lagi. Nah Bapak Ibu coba perhatikan, kalau ada sesuatu yang berbedanya secara drastis, itu patut dipertanyakan. Ada apa sih dengan perusahaan ini, Prudential? Kenapa 2.000 orang dipromosi? Kenapa 2.000 orang diberangkatin terus ke luar negeri? Kenapa lebih dari 1.000 orang income 1 juta per bulan? Dan kenapa profitnya itu bisa 6 kali lipat dengan yang ranking 2? 2.300 miliar. Nah, 2.300 miliar atau 2,3 triliun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah tahu pengetahuan, ini benar adanya, pengetahuan yang benar, masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu hari ini, bisa nggak menggeser pengetahuan-pengetahuan yang salah? Sehingga pada saat Bapak Ibu masih bertanya-tanya, bisa nggak ya bisnis ini gimana dan sebagainya, otomatis wajib ada sesuatu yang patut diperbaiki di dalam diri Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Amin. Oke ya. Nah, sekarang berbicara mengenai sukses. Oke ya, sukses ya. Ada orang pada saat saya membawakan sharing bertanya seperti ini. Kalau semua orang sukses Pak, terus siapa yang jadi orang biasa-biasa? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau semua orang setelah kelap, terus siapa yang jadi orang biasa-biasa? Bapak Ibu tahu bahwa orang yang bertanya demikian, orang ini lagi membatasi dirinya. Tuhan tidak pernah membatasi kita. Kita mau sukses, mau gagal, mau kaya atau mau miskin, itu terserah dari keputusan kita. Yang penting apa? Anda punya keyakinan dan mau kerja. Henry Ford mengatakan apa Henry Ford? Bila Anda berpikir bisa, Anda benar. Bila Anda berpikir aku tidak bisa, Anda juga benar. Saya ulangi ya. Henry Ford mengatakan, bila Anda berpikir bisa, Anda benar. Tapi bila Anda berpikir tidak bisa, Anda pun juga benar. Maknanya apa? Keputusan ada di tangan. Ada 4 poin pengetahuan yang benar. 2.000, 2.000, 1.000 dan 2,3 triliun. Sekarang saatnya Bapak Ibu bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya bisa lebih signifikan? Bukan itu kata teman, kata itu biarin itu. Tapi Anda dulu pribadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada suatu quote ya sangat bagus. Saya baca dari mana nih ya? Dari apa? The Crackers atau apa dari buku Crackers ya. Ditulis seperti ini. Jika Anda menginginkan peningkatan, peningkatan hidup, tambahkan apa? Perubahan. Tadi itu perubahan. Pergeseran paradigma dirubah ya. Dan lakukan apa? Latihan praktek untuk peningkatan kebiasaan dan sikap. Bila Anda menginginkan peningkatan hidup. Tetapi Bapak Ibu, jika Anda menginginkan perubahan yang apa? Lain loh ya. Peningkatan hidup dan perubahan yang signifikan beda loh. Levelnya paling tinggi loh signifikan. Maka peningkatan spektakuler dengan cara yang pesat, cara yang berbeda dengan orang pada umumnya, dan bekerja sesuai dengan. Ternyata yang paling penting itu apa Bapak Ibu? Ternyata yang paling penting apa Bapak Ibu? Paradigma. Yes, paradigma. Ya, jadi Bapak Ibu boleh kerja keras di Indonesia, tapi paradigma salah, hasilnya pun tidak akan maksimal.
Oke? Rangkumannya seperti ini. Being significant, bila Anda ingin signifikan, mampu memberkati diri sendiri, keluarga, dan mampu menjadi dampak bagi orang lain, maka quantum improvement. Apa quantum itu? Kecepatan cahaya. Kecepatan. Jadi Anda harus kecepatan, mengembangkan diri dengan kecepatan dan bekerja dengan paradigma. Nanti akan saya bahas lebih tajam lagi mengenai gimana ya caranya supaya saya nyaman dengan paradigma yang benar. Oke, ya. Nah, itulah kekuatan paradigma, bukan sekedar memperbaharui dan memperbaiki, tapi juga meningkatkan dan menemukan sesuatu yang baru. Ternyata paradigma pun memiliki kemampuan untuk mencipta. Paradigmanya apa? Thomas Alva Edison, paradigmanya mencipta lampu 9.999 kali. Kalau nggak bisa gimana? Aku akan mencoba yang 10.000 kali. Itu paradigma Bapak Ibu. Paradigma benar, hasilnya benar. Bapak Ibu, paradigma itu akan mempengaruhi apa nih Bapak Ibu? Pikiran. Pikiran akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi hasil akan mempengaruhi masa. Jadi kesimpulannya adalah paradigma benar, masa depan. Paradigma salah, nggak mau digeser, nggak izinkan dirinya digeser, masa depannya juga salah. Ya, semua bekerja dengan paradigma. Ya, oke ya. Nah sekarang saya mau bicara mengenai ini kuat ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ini bisa sampaikan ke tim Anda atau ke siapapun. Ya, saya pakai ini terus menerus dan ternyata memiliki sesuatu yang berbeda yang diterima oleh orang di luar sana. Starbucks tahu Bapak Ibu semua? Tahu. Yang dijual apa Pak Starbucks? Kopi. Ternyata di dalam bukunya Howard Schultz yang nulis Joseph M. Shelley, tapi yang punya adalah Howard Schultz. Starbucks itu. Bukunya hardcover, silakan beli di Gramedia, bagus. Ada 5 prinsip untuk turning ordinary into extraordinary, kurang lebih 150 lembar. Lebih kali. Saya baca selesai. Ya, pada saat saya baca buku ini ternyata tidak ada satu lembar pun di dalam buku ini yang membahas mengenai kopi loh. Katanya Starbucks jualan kopi. Nggak ada satu pun yang dibahas mengenai kopi. Serius, coba dibaca. Temukan coba kalau ada satu kopi. Ternyata yang ditulis di rangkum hanya satu kalimat yang dijual adalah lifestyle. Lifestyle. Kalau berbicara mengenai lifestyle, uang jadi nomor 2. Yang penting buat lifestyle. Bapak Ibu, harga Starbucks yang Venti berapa? Kalau dibulatin 50.000. Ya 48.000, 50.000. Yang Venti yang paling besar. Harga Starbucks di Venti itu 50.000. Harga kopi kapal latih berapa Bapak Ibu? Satu sachet 1.000 ya. Jadi kalau orang fokusnya hanya jual kopi, kalau Starbucks fokusnya hanya jual kopi, Starbucks tutup gak sebentar lagi? Kemahalan. Kenapa? 1.000 banding 50 gelas ya. Tapi karena Starbucks fokusnya adalah lifestyle, dia satu hari buka satu gerai di seluruh dunia. Saya mau tanya ya, di sini cewek-cewek mana? Nah, coba kita pinjam ya, tasnya boleh? Ya, Bapak Ibu, tas ini fungsinya ibu ini bawa tas untuk apa? Untuk bawa barang supaya barang-barang nggak terjatuh. Fungsinya bawa barang, ya. Kalau begitu, kalau bicara mengenai fungsi, maka ibu ini saya suruh pakai kresek aja hari ini. Ke Galaxy Mall nanti ke pakai kresek, kemana-mana pakai kresek, kan fungsinya sama. Padahal kresek itu murah loh, 100. Mungkin kalau tas ini anggap aja 500.000 deh, atau 1 juta. Itu 100 loh kresek. Tapi mau nggak Bu? Mau nggak? Pakai kresek? Nggak mau. Kenapa? Lifestyle dong. Bahkan Bapak Ibu tahu tas Hermes 17 miliar. 100 juta, 120 tepatnya, yang paling murah. Bahkan nasabah saya ada yang beli dari burung kasuari tas Hermes itu harganya 550 juta. Wah, murah ya. 550 juta tas Hermes. Saya baca buku kemarin pada waktu saya di Jakarta di Hotel Pullman, saya lihat bukunya ada tas Hermes yang 2 miliar, tapi itu dibuat hanya beberapa saja di seluruh dunia. Berlian, semuanya kayak berlian.
Nah, ibu-ibu yang pakai tas Hermes itu, kalau berbicara mengenai fungsi, kemahalan. Tapi kalau bicara mengenai lifestyle, nggak mahal, murah sekali tas Hermes 100 juta. Paham Bapak Ibu ya? Jadi setiap hari Starbucks buka satu gerai sekarang di seluruh dunia. Kenapa nggak takut rugi? Dunia dijual memang lifestyle kok. Coba ya Bapak Ibu ya, hari ini ke Galaxy Mall, megang Starbucks hot chocolate atau coffee dengan satunya kopi kapal api yang diseduh di gelas kaca, dipegang aja di mall. Kira-kira lebih pede, lebih gengsi yang mana Bapak Ibu? Bahkan setelah duduk di Starbucks, karena baru pertama kali nyoba Starbucks udah habis, dibawa aja pura-pura gini, biar keren. Lifestyle. Diisi kopi kapal api. Oke. Jadi Starbucks punya cara sendiri, dia nggak jual kopi, dia jual lifestyle. Sehingga hari ini pun Starbucks akan buka gerai terus setiap hari satu hari di seluruh dunia. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau udah paham mengenai Starbucks kopi, Starbucks lifestyle, kita geser nih Starbucks. Kita berbicara mengenai, nah ini ya Prudential. Nah sekarang Prudential yang dijual itu apa Bapak Ibu? Ikut-ikutan, nggak boleh. Asuransi, kalau orang di luar sana, asuransi. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya renung-renungin ya, dan beberapa manajer renung-renungin, ternyata yang dijual di Indonesia adalah peluang. Ingat-ingat ya, peluang untuk memperbesar kapasitas dan mengupgrade diri. Saya ulang lagi ya. Di luar sana orang boleh bilang Prudential itu jualannya asuransi. Tapi ternyata Prudential itu adalah peluang untuk memperbesar kapasitas dan mengupgrade diri. Amin. Kenapa? Saya bilang, kalau Prudential itu jualannya adalah asuransi supaya dapat komisi. Katanya 5 tahun berapa? 100 juta. Dan janji A. Coba Anda fokus saja 100 bulan 5 AM, 100 bulan AM, 100 bulan AM. Suatu saat agen Anda didatengin dari perusahaan X 124 tahun. Pindah nggak Bapak Ibu? Pindah. Perusahaan properti itu banyak juga nawarin 150 juta per bulan. Pindah nggak? Multi level 200 juta per bulan katanya ada. Pindah nggak? Kenapa? Karena fokus Anda? Karena fokus Anda? Duit. Tapi kalau berbicara mengenai kapasitas, betul nggak Bapak Ibu? Orang-orang yang mau mengembangkan kapasitas dan mengupgrade diri yang memang layak dapat 100 juta per bulan. Dan permanen loh, bahkan lebih high dari tahun ke tahun, bukan temporary. Paham Bapak Ibu ya? Pada saat Anda mampu menyampaikan ini ke tim Anda, memperbesar kapasitas dan upgrade diri. Pada saat tim Anda kesulitan, stres, beritahu, Bu, Ibu dalam proses untuk memperbesar kapasitas dan mengupgrade diri. Ayo semangat lagi, betul nggak? Tapi kalau kerja masih belum dapat hasil, fokusnya 100 juta per bulan. Bu, 100 juta per bulan, Bu, 100 juta per bulan, Bu, 100 juta per bulan, 100 juta per bulan, Pak Kandu 100 juta per bulan, Pak Kandu 100 juta per bulan. Akhirnya keluar kata-kata apa? Itu kan satu orang di kantor ini, misalnya seperti itu. Tapi kalau memperbesar kapasitas dan mengupgrade diri, itu berlaku luas nggak? Nggak ada ukuran loh, nggak ada ukuran. Dan setiap orang saya yakin, mau orang susah pun pasti mau hidupnya diperbesar kapasitasnya dan di-upgrade dirinya. Oke ya, jadi ini paradigma Bapak Ibu. Pada saat paradigma Anda benar, Anda akan kerja lebih nyaman. Bila belum berhasil pun Anda tetap akan nyaman. Kenapa? Karena gue dalam proses. Gue dalam proses. Ya, saya ulangi. Starbucks jualannya apa Bapak Ibu? Orang di luar sana bilang apa? Kopi. Tapi penciptanya sendiri bilang apa? Jual? Prudential menurut orang-orang di luar sana biarin Jual asuransi. Tapi menurut hari ini kita sama-sama sepakat apa? Mengembangkan kapasitas dan upgrade diri. Kapasitas dan upgrade diri. Setuju ya Pak Anwar ya? Setuju? Setuju. Jadi Anda berada di tempat yang tepat Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, ada beberapa poin yang Bapak Ibu akan pelajari dalam bisnis untuk memperbesar kapasitas dan upgrade diri. Ya, saya boleh cerita pakai papan? Boleh. Ini di stop dulu boleh? Ya oke. Ya nggak usah stop gini aja nanti. Kalau ngeluarin gini ya. Saya tulis di speaker.
Ada 6 poin Bapak Ibu. Waduh, nggak kelihatannya. Besar ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak kelihatan pura-pura kelihatan. Tanya ke sebelah kalau nggak kelihatan ya.